Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Tes FNS dan Navigator Guru. Kali ini kita akan bahas nih teman-teman tentang sekelumit pretest ya teman-teman. Nah, kalau kemarin kita kan sudah membahas soal-soalnya, tapi kita akan membahas nih teman-teman sebenarnya kapan sih perkiraan pretest, dan kemudian kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ada juga yang bertanya apa sih yang akan kita persiapkan untuk menghadapi pretest ini apa aja dari segi sarananya, kemudian fisiknya dan lain sebagainya. Teman-teman, untuk sebelum kita masuk di tayang-tayangan tentang kisi-kisi pretest dan lain sebagainya, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha teman-teman semua. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran segala impian, semoga Allah mewujudkan segala yang terbaiknya ya. Teman-teman, di sini ada yang tahun 2022 nih teman-teman, karena kan kita coba untuk acuan di tahun sebelumnya ya teman-teman ya. Dulu teman-teman di tahun 2022 untuk teman-teman yang kategori A mungkin sudah paham banget nih, karena kemarin kan pernah mengikuti seleksi akademik. Untuk yang teman-teman kategori B mungkin ini baru ya teman-teman ya, maka kita coba ulas nih apa aja sih yang ada di pretest ini. Yang pertama teman-teman, ini seleksi administrasi dan jadwal seleksi akademik nih teman-teman. Dulu pengumuman pendaftaran ini tanggal 3 Februari yang tahun 2022. Kemudian sampai verval dan pengumuman hasil seleksi di 7 Maret. Nah, teman-teman, kemudian ada jadwal nih teman-teman. Sebelum ini ada penundaan-penundaan ya teman-teman ya. Ini adalah jadwal sesi akademik nih teman-teman di tahun 2022. Dari 7 Maret ini dibagi menjadi periode 1, periode 2, periode 3, dan periode 4 sampai dengan 5. Sesi akademiknya kita ambil periode 1 aja dulu teman-teman nih. Teman-teman, telah selesai akademiknya 9 sampai 10 April. Jadi dari Maret ke April ya hampir 1 bulanan ya teman-teman ya. Kurang lebih 1 bulanan, dan 1 bulan ini teman-teman bisa menghafal dengan sebaik-baiknya sehingga seleksi akademik ini bisa berjalan dengan baik. Seleksi akademik ini teman-teman yang biasa disebut dengan pretest kalau dulunya. Nah teman-teman, berkaca dari sini, kalau misalkan kita ambil tahun sekarang, misalkan sama roadmapnya seperti tahun kemarin, maka kurang lebih 1 bulanan. Tapi kemarin saya lihat ada beberapa di kolom komentar ada yang mengatakan pertengahan Juli dan lain sebagainya. Tapi selama jadwal dan surat edaran dari Ditjen PPG-nya belum keluar, maka kita belum bisa memastikan kapan seleksi akademiknya. Tapi kalau kita berkaca dari tahun sebelumnya, maka kurang lebih ya 1 bulan seperti itu. Oke. Nah teman-teman, ada juga yang bertanya nih teman-teman, apa sih di mana kita akan bisa mencari kisi-kisi tahun kemarin? Kan kemarin saya pernah upload video di Instagram kami di Tes FNS dan Navigator Guru. Teman-teman kalau bisa belum follow, silahkan follow. Teman-teman, untuk yang kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 itu sudah diupload di website ppg.kemdikbudnya teman-teman. Nanti tinggal teman-teman lihat aja di ppg.kemdikbud.id untuk seleksi akademik PPG tahun 2022 yang khusus Daljab ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa kita download, misalkan guru kelas SD, kita download guru kelas SD. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, apakah kisi-kisi 2023 ini akan sama atau tidak? Karena kisi 2023 kan belum ada yang upload deh teman-teman. Biasanya di-upload itu setelah administrasi selesai. Nah, insya Allah mungkin bulan Juli mudah-mudahan sudah di-upload. Nah, kemudian kan pertanyaan selanjutnya adalah apakah nanti akan sama atau tidak? Sebenarnya teman-teman kalau misalkan kisi-kisi tentang PPG ini kan kurang lebih hampir tidak jauh berbeda nih teman-teman ya, karena kan emang sekelip materi itu aja. Misalkan saya contohkan di guru kelas SD, guru kelas SD kan berarti kan pedagogik profesional. Profesionalnya di mana? Profesionalnya ada di mata pelajaran IPA, IPS, PKM, Bahasa Indonesia, matematika, seperti itu. Jadi yang memang diajarkan di sekolahnya teman-teman semua. Nah, kalau misalnya pedagogiknya itu berkaitan dengan bagaimana teman-teman mengajar, kemudian instrumen penilaian seperti apa, teori belajar seperti apa, kalau misalkan ada permasalahan seperti ini, studi kasus seperti ini, apa yang harus dilakukan. Nah, itu kan sesuai dengan yang Bapak Ibu semua lakukan di sekolahnya masing-masing. Itu misalkan guru kelas SD, dan guru kelas yang lainnya, misalnya guru kelas TK, itu sesuai dengan apa yang diajarkannya. Jadi tidak melenceng jauh dari apa yang Bapak Ibu ajarkan di sekolahnya masing-masing. Nah, tinggal Bapak Ibu tinggal misalkan teman-teman tuh di download aja teman-teman untuk perkiraan tahu nih kita itu apa aja sih yang harus dihafalkan, atau misalkan dicari materinya atau belajar soal-soalnya, bisa teman-teman lihat aja kisi-kisi yang 2022 dulu supaya tidak begitu jauh. Silakan teman-teman download di ppg.kemdikbud.go.id nih teman-teman ya. Nanti tinggal cari aja di slide per slide-nya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman agak susah, nanti kita coba untuk mencarikan deh, atau gini, saya coba untuk
linknya sematnya di deskripsi ya teman-teman ya, tinggal teman-teman nanti tinggal di deskripsi klik aja nanti langsung ke kisi-kisi 2022. Oke teman-teman yang kemarin nanya yang ini, persiapan menghadapi seleksi akademik PPG 2023 atau pretest nih. Yang pertama teman-teman, pelajari kisi-kisi tahun sebelumnya yang tadi saya sudah berikan, bahwa kisi tahun sebelumnya itu sangat merampas sekali. Waktu itu juga saya mencoba untuk mencari kisi-kisi yang tahun sebelumnya. Jadi kita coba untuk banyakin taklukan soal yang berkaitan dengan mapel kita atau prodi kita. Jadi kalau misalkan sesuai dengan kisi-kisi, kita terlalu jauh kemana-mana gitu. Jadi kita bisa memprediksi bahwa pembelajaran dan soal-soalnya yang berkaitan dengan kisi-kisi yang tahun sebelumnya dan ada yang diperbarui dengan tahun yang sekarang. Kemudian yang kedua teman-teman ikuti grup tentang PPG. Grup tentang PPG ini misalkan navigator guru yang kami misalkan. Bisa teman-teman ikuti di Telegramnya dan teman-teman linknya udah ada di deskripsi. Apa sih fungsinya untuk ikuti grup tentang PPG atau tentang keguruan ini? Yang pertama teman-teman tidak hilang koordinasi informasi tentunya. Karena kan banyak sekali yang mengeluh ke kami bahwa saya kategori A tapi lupa untuk konfirmasi bagaimana, ya udah nggak bisa karena kan sudah telat untuk konfirmasi kesediaan. Nah hal-hal yang seperti itu yang kita harus hindari karena kan belum bertarung, belum kita melakukan seleksi akademik sudah gugur duluan karena tidak mengklik konfirmasi. Jadi hal-hal informasi seperti itu teman-teman harus guyup dengan teman-teman yang lainnya, seperjuangan yang lainnya, ikuti pemberitaan yang update seperti nanti di Instagram kami di Lentera CPNS dan Navigator Guru bisa teman-teman follow, dan itu bisa kita lihat pergerakannya informasi karena kan dinamis banget ya teman-teman ya. Seperti kemarin kan ada perubahan seleksi akademik dan teman-teman juga sebenarnya harus update juga di SIM PKB-nya barangkali ada info tentang pribadinya teman-teman semua. Apalagi sekarang yang kategori B ini kan sedang menunggu seleksi administrasi kan teman-teman diperbaiki atau disetujui. Untuk teman-teman yang sudah disetujui selamat, dan teman-teman yang masih perbaikan silahkan diperbaiki sampai jangka waktu yang ditentukan. Oke. Nah ketiga adalah belajar bersama nih teman-teman. Kalau misalkan belajar bersama ini, kenapa sih di sini ada belajar bersama? Karena kalau misalkan belajar sendiri biasanya tidak terjadwal. Misalkan hari ini saya niat banget nih pagi-pagi niat untuk belajar sore hari. Nah, tapi pas sore hari itu pasti ada saja halangannya atau misalkan lupa dan lain sebagainya karena kita kan memang tidak konsen banget di pembelajaran itu. Jadi kalau misalnya belajar bersama itu seperti teman-teman satu SD-nya atau teman-teman bisa masuk di kelas pendampingan pretest bersama kami teman-teman di sesi akademik. Tinggal teman-teman chat aja bagaimana cara daftar di 087723317506. Hanya chat WA ya teman-teman ya, jangan message teman-teman. Oke. Nah, teman-teman di belajar bersama ini biasanya ada trik-trik dan soal-soal yang berkaitan dengan kisi-kisi teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman susah untuk mencari soal-soal yang berkaitan dengan mapelnya teman-teman semua, maka teman-teman gabung aja dengan teman-teman yang lain, belajar bersama supaya semuanya saling mendapatkan soal-soal yang berkaitan dengan kisi-kisi yang ada seperti itu. Kemudian kalau misalkan sudah selesai nih, kisi-kisi sudah ada, kemudian diikuti grup sudah, belajar bersama sudah daftar. Nah teman-teman tinggal persiapkan nih teman-teman sarananya apa sih? Persiapkan laptop atau komputer yang baiknya teman-teman. Ini sebenarnya sangat ini ya teman-teman ya. Kalau saya bilang ini sih hal yang biasa, tapi teman-teman suka menyepelekan sesuatu yang memang sudah biasa gitu. Seperti kemarin yang sedang UP ada cerita bersama kami bahwa komputernya tiba-tiba hang di tengah jalan ketika sedang melanjutkan soal belum sampai selesai semua, komputernya atau laptopnya hang di tengah jalan. Maka ini harus dihindari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ternyata laptopnya agak bermasalah, saya sarankan untuk pinjam laptop ke teman yang lainnya yang memang laptopnya itu handal ya teman-teman ya. Dikatakan handal itu ya biasa untuk mengoperasikan, seperti kan kalau nggak salah kemarin waktu UP aja kan berbeda dengan yang pretest kemarin kan teman-teman aplikasinya. Jadi benar-benar laptop ini dicari yang benar-benar handal banget supaya teman-teman ketika pas mengerjakan soal itu nggak mikirin sarananya, udah siap tempur lah gitu. Kemudian kalau misalkan laptop sudah baik, kita lanjut ke nomor 5 nih teman-teman. Nah ini sudah. Nomor 5 ini jaringan internet yang memadai nih teman-teman. Terkadang teman-teman jaringan internet itu kan suka down ya teman-teman ya. Ketika internetnya down, kita gak bisa nih ngekliknya, muter terus. Itu membuat konsentrasi kita buyar. Sudah belajarnya baik, kemudian laptopnya benar, ternyata internetnya gak bisa memadai. Ini pun akan mengakibatkan teman-teman konsentrasinya akan buyar nih teman-teman, karena internet ini ya salah satunya untuk teman-teman mengerjakan soal yang ada di
websitenya seperti itu. Jadi teman-teman harus siap sedia. Misalkan gimana sih Mas supaya memadai? Misalkan ya, saya tidak mengendorse siapapun. Misalkan satu yang teman-teman itu di rumahnya ada jaringan wifi ya teman-teman ya. Jaringan ini misalkan dari salah satu provider. Nah, provider ini tuh kira-kira dalam jangka waktu teman-teman hari itu tanggal segitu kira-kira suka down atau enggak. Kalau misalkan teman-teman suka down, cari jaringan internet yang memang benar-benar di tempat teman-teman itu memadai. Nah, menggunakan data seluler boleh. Menggunakan data seluler biasanya itu menggunakan 2 data seluler misalkan untuk satu cadangan, supaya barangkali yang ininya down maka menggunakan provider yang lain. Ini bisa kita antisipasi, dan jangan lupa kuotanya diberikan kuota yang besar supaya teman-teman enggak galau ketika pas dari internetnya down, mau beli kemana kan pada saat itu kan nggak bisa kemana-mana pada saat mengerjakan. Jadi hal-hal yang sepele seperti ini harus teman-teman prediksi, karena kita nggak pernah tahu hal apa yang akan menjadi kendala pada saat kita melakukan seleksi akademik ini. Kemudian teman-teman di nomor 6 ini saya mau listrik nih teman-teman. Bahkan kemarin itu saya sampai nanya ke PLN sekitar bahwa apakah ada pemadaman secara bergila atau tidak, dan ternyata alhamdulillah tidak, dan pada saat itu lancar sampai akhir, listrik tetap menyala dengan baik. Nah, saya mau listrik ini teman-teman, kenapa kita harus melihat dan mengkonfirmasi, karena sambungan listrik ini kan berkaitan dengan chargernya teman-teman di laptop, kemudian sambungan internet teman-teman semua. Ini kan sangat riskan banget kalau misalkan listrik tiba-tiba pertengahan mati. Kemarin sampai sempat teman saya bercerita ketika pas UP itu teman-teman, karena kan hampir sama kan teman-teman kondisi seleksinya. Ketika itu teman-teman saya itu ada yang, salah satu teman saya maksudnya, ada yang sampai menyewa hotel karena memang dia ingin semuanya prefernya baik. Kan kalau di hotel itu kan pertama kamarnya atau tempat ruangnya kan baik, kemudian nyaman, ber-AC, kemudian jaringan internet dan listrik sudah dipastikan selalu standby. Nah, dia menyewa satu hotel dan memang dia di situ untuk mengerjakan seleksinya, dan alhamdulillah mereka juga lulus. Karena bukan saya harus teman-teman di hotel semua, enggak, tapi salah satu cerita dari teman saya. Pada saat itu pun ada beberapa teman-teman juga melakukan hal yang sama, tapi saat itu saya enggak melakukan hal yang sama di hotel karena saya udah pastikan kondisinya baik semuanya, laptop, jaringan internet, dan sama listriknya. Tapi untuk teman-teman yang memang tiba-tiba suka daerahnya mati listrik tengah jalan, nah teman-teman itu tinggal sekarang kasih nih solusinya di mana, apakah ke rumah saudara dulu yang daerahnya berbeda, atau teman-teman menyewa salah satu tempat yang memang itu kondusif banget. Dan jangan sampai teman-teman satu kesempatan itu disia-siakan. Itu aja sih teman-teman. Kemudian nomor 7, tempat pengerjaan yang kondusif. Tadi sudah dikatakan bahwa ini sangat mempengaruhi bagaimana kalau misalnya kita belajar dan mengerjakan seleksi akademik. Itu tempat yang memang bising banget kan, itu udah belajar mati-matian, kemudian pas seleksinya malah banyak orang sekitar, tetangga-tetangga yang memang sedang ada hajatan dan lain sebagainya, itu kan sangat tidak kondusif. Jangan sampai teman-teman mengkorbankan satu hari itu karena teman-teman itu nggak bisa mempersiapkan ini, karena persiapan lingkungan sekitar pun sangat memadai nih teman-teman, karena itu membuat teman-teman itu bisa lebih konsen lagi cara mengerjakannya. Itu sangat mempengaruhi loh teman-teman. Jadi teman-teman juga yang ke-8 itu jaga kesehatan nih teman-teman. Kesehatannya bagaimana? Saya biasa untuk memberikan kepada stimulus kepada peserta kelas belajar saya di batch 1, batch 2, dan sekarang itu dibuka batch 3. Beberapa saya berikan untuk teman-teman bahwa jangan terlalu diporsir dalam pembelajaran. Sebenarnya itu harus, tapi kita mengerti sistem tubuh kita bagaimana. Makanya pembelajarannya kan dengan di kelas itu kan 1 sampai dengan 1,5 jam. Nah, di sini nih nanti kita akan coba untuk selalu mendrill soal-soal dengan kecepatan dan waktu, dan terutama memberikan mental jawab soal yang siap dengan waktu yang ada. Biasanya teman-teman yang di kelas saya itu diberikan waktu 45 detik, 30 detik cara menjawab satu soal itu. Bagaimana caranya bisa seperti itu? Ya harus mengulangan dari soal, kemudian soalnya menggunakan waktu. Menggunakan waktu ini ada quiz booth-nya di Telegram. Jadi kenapa saya menggunakan Telegram? Karena di Telegram itu ada quiz booth. Jadi setiap peserta
mengerjakan satu soal itu menggunakan real time langsung. Jadi waktunya langsung berhenti sendiri, seperti tryout online seperti itu. Nah, 8 ini teman-teman bisa teman-teman persiapkan dengan matang. Belajar itu nggak harus dengan kami, belajar itu dengan siapapun. Yang penting teman-teman ada guru untuk mengajarinya, kemudian ada soal-soal yang disediakannya. Jadi kalau saya sih dulu ya teman-teman ya, punya prinsip bahwa kalau misalkan soalnya sudah disediakan oleh teman, kita bayar misalkan soal ini, intinya adalah ya tanda terima kasih untuk mendownloadkan. Jadi kita tuh nggak capek untuk download soalnya, udah mau download soalnya capek, nyari soalnya capek, mau belajar udah pasti capek duluan kan. Nah makanya saya soalnya sudah ada, maka biar saya beli soal-soal yang teman-teman sudah download, mau soal itu berkaitan dengan kisi-kisi maupun enggak, pokoknya saya kerjakan dulu ya ketua 2022. Nah soal ini kan kita harus terima kasih sama orang yang mendownload dia kan teman-teman, karena kan dia kan juga menggunakan internet dan waktu dia. Jadi waktu kita tuh untuk download tuh nggak usah buang waktu, jadi kita udah langsung mengerjakan soal-soal yang sudah di-download ini. Nah makanya mengapa harus ikut kelas belajar itu, karena soal-soalnya udah nggak usah capek download lagi, mencari-cari lagi, karena sudah disediakan oleh tutor-tutor yang ada di kelas seperti itu. Kalau misalkan prinsip saya teman-teman, kalau sesuatu yang bisa dikerjakan oleh orang lain ya kita coba untuk kolaborasi dengan orang lain. Kita mah tinggal belajar aja, karena kan waktu untuk belajar aja kan lumayan capek juga teman-teman, apalagi kalau misalkan harus download dulu kan, itu waktunya kebuang, tenaganya kebuang. Itu kalau misalnya prinsip saya sih. Kalau misalnya prinsip teman-teman beda ya nggak apa-apa, silakan teman-teman. Itu untuk persiapan pretest atau seleksi akademik teman-teman semua di tahun 2023. Jangan mencari saja kapan nih pretestnya, kapan tanggalnya, jangan. Yang ya mungkin nggak apa-apa sih sedikit mah, cuman kan jangan terfokus di situ, karena kan yang kita harapkan adalah lulusnya ini. Nah untuk lulus ini kan kita harus persiapan belajar dan komponen-komponen yang 8 itu. Jadi mending daripada buang energi mencari tahu kapan pretestnya atau kapan seleksi akademiknya, hemat saya adalah teman-teman silakan siapkan saja waktunya untuk belajar dan mempersiapkan 8 poin itu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan nanti kita akan update lagi di soal-soal atau informasi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share dan ikuti kelas belajar bersama kami.